Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Selamat pagi adik-adik. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini di dalam pelajaran 8 tentang pembaptisan yang menyatukan orang percaya. Nah, diambil dari Galatia 3 ayat 26 sampai dengan 29. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mau bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini atas pimpinan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati setiap hari. Kami mau bersyukur untuk kasih setia Tuhan, di mana kami pada pagi hari ini juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami dan mengajar kepada kami supaya kami punya hati yang rela diajar, roh yang lemah lembut yang mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik tahu tentang wasiat bukan? Adik-adik ada yang tahu tentang arti kata wasiat? Ada yang tahu? Oke. Nah, wasiat itu adalah biasanya ditulis sebelum seseorang itu meninggal, ya. Nah, biasanya wasiat itu adalah merupakan satu janji yang ditulis secara rinci dan kemudian akan dibuka setelah orang itu tiada. Itu biasanya disebut dengan wasiat. Nah, wasiat ini tidak dapat ditambah. Kata-katanya tidak dapat ditambah atau tidak dapat dikurangi. Nah, demikian juga dengan yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan kita di dalam Galatia ini, bahwa Tuhan Yesus juga punya wasiat bagi kita sekalian, yaitu ketika dalam perjanjian lama dikatakan bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan datang ke dalam dunia ini. Dan kita tahu bahwa itu digenapi di dalam diri Yesus, bahwa janji Allah itu tidak pernah berubah, tidak bisa ditambah dan dikurangi. Dan itu terbukti di dalam kitab perjanjian baru di dalam diri Yesus. Dia sudah datang menebus kita dan disalib bagi kita dan menebus dosa kita dan kita diselamatkan. Nah, di dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29 katakan di ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Kita yang sudah beriman di dalam Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah karena kami semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi artinya kita yang sudah percaya beriman kepada Yesus Kristus kemudian melakukan satu upacara yang disebut upacara pembaptisan. Nah, setiap orang yang percaya kepada Yesus itu harus dibaptiskan sebagai satu lambang. Nah, lambang itulah yang mempersatukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita melihat di sini bahwa dalam ayat-ayat ini Paulus membahas pasal 3 ayat 1, kalau kita melihat di sini dia berkata dengan cukup keras kepada orang-orang Galatia, dikatakan, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Kita melihat di sini Paulus sangat keras menduga orang-orang Galatia yang ini adalah Paulus hanya menyadarkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mempesona kecuali Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita sekalian. Dia mengajak orang-orang Galatia menyadari itu. Nah, ternyata kita melihat di sini
saat seseorang percaya kepada Tuhan, maka statusnya dari pasal 3 ayat 26, statusnya dirubah menjadi anak-anak Allah. Nah, seseorang yang sudah menjadi anak Allah kemudian dibaptiskan, melakukan upacara pembaptisan di dalam nama Yesus Kristus yang melambangkan bahwa dia sudah meninggalkan hidupnya yang lama dan mengenakan Kristus di dalam kehidupannya yang baru. Nah, saat seseorang dibaptis itu dalam Kristus, maka mereka pun menyatakan bahwa hidup mereka bukan mereka asal lagi, tetapi Yesus Kristus yang hidup di dalam diri mereka, dan mereka harus hidup bagi Tuhan. Itu arti baptisan yang kita sudah pelajari sebelum ini di dalam pelajaran 1 sampai dengan di pelajaran 7 kemarin. Hal-hal seperti itulah yang sudah kita pelajari. Nah, statusnya sebagai anak-anak Allah bukan tergantung dari siapa kita, tetapi statusnya sebagai anak Allah adalah sudah adik-adik dan saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sebagai anak-anaknya menerima janji-janji Allah. Nah, adik-adik, kesimpulannya apa? Paulus dari ayat-ayat ini, dari ayat 26 sampai 29, Paulus hanya ingin menekankan bahwa perbedaan rasial, yaitu Yunani atau Yahudi, perbedaan agama, apakah disunat atau tidak disunat, perbedaan sosial, apakah itu budak atau bebas, dan akhirnya perbedaan seksual, misalnya apakah saya itu pria ataukah wanita, itu tidak menjadi penghalang untuk semua bisa bersatu. Karena yang menyatukan kita sebagai anak-anak Allah adalah iman kita kepada Yesus Kristus. Kemudian yang menjadi pemersatu kita, iman kita kepada Yesus Kristus, dan kemudian upacara yang kita lakukan, yaitu upacara pembaptisan yang merupakan lambang bahwa kita sudah diselamatkan. Nah, demikian bahasan sebagian besar akan kita dengarkan dari Pastor Alex lebih lanjut lagi dan lebih detail lagi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Alex, saya ingin mengajak adik-adik mendengarkan dulu ayat hafalan dari minggu yang lalu, yaitu dari Matius 3 ayat 16. Nah, silakan, ada Ella, ada Nesia yang akan menghafalnya bagi kita sekalian. Silakan. Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Matius 3 ayat 16. Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Shalom semua, untuk tambahan pemaparan dari pelajaran 8 buku sekolah minggu LLB kita, saya mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan di Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Sebentar lagi kita akan melihat bahwa yang dimaksud di sini adalah orang Yahudi dan orang Yunani, imannya dan rohnya menjadi satu. Seorang hamba dan seorang yang merdeka, imannya dan rohnya menjadi satu. Seorang laki-laki dan seorang perempuan, imannya dan rohnya menjadi satu, yaitu satu iman, satu roh di dalam Kristus Yesus. Untuk mengerti lebih dalam ayat 28 ini, mari kita mulai dari ayat 23. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Kita fokuskan perhatian kita pada kata iman yang di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah pistis, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
faith. Apakah itu pistis? Apakah itu faith? Menurut Galatia 5 ayat 22, faith, pistis, ini adalah buah roh kudus. Lanjut ke ayat yang ke-25, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kita konsentrasi ke kata iman. Kita tahu dari ayat 23 dan Galatia 5:22 bahwa iman, faith, pistis adalah buah Roh Kudus. Jadi pada saat ayat 25 ini berkata sekarang iman itu telah datang, itu artinya sekarang Roh Kudus itu telah datang. Iman adalah buah dari Roh Kudus. Tidak ada iman tanpa Roh Kudus datang. Roh Kudus siapa? Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus Tuhan Yesus. Dengan kata lain, sekarang Tuhan Yesus itu telah datang. Datang kemana? Datang ke dunia dan tinggal di dalam anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Artinya orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, artinya orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Poin besar dalam pembahasan kita ini adalah persatuan, menjadi satu, yaitu dengan Kristus Yesus. Di Roma 8 ayat yang ke-11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, kita konsentrasi ke kata roh yang bahasa Yunaninya adalah pneuma, dalam bahasa Inggris spirit. Kata roh di Roma 8 ayat 11 ini sama dengan kata roh yang ada di Galatia 5 ayat 22 yang membuahkan faith, pistis, yang ditulis di Galatia 3 ayat 23 dan ayat 25 tadi, yang adalah roh Tuhan, roh Tuhan Yesus. Artinya roh Tuhan adalah sama dengan roh yang ada di dalam Yesus. Roh Tuhan yang ada di dalam Yesus adalah sama dengan roh Tuhan yang ada di dalam Paulus. Roh Tuhan yang ada di dalam Yesus adalah sama dengan roh Tuhan yang ada di dalam saya, dalam Anda, yaitu anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, sebagaimana saya katakan tadi. Artinya, roh Tuhan yang ada di dalam saya sama dengan roh Tuhan yang ada di dalam Anda, yaitu satu Tuhan, Tuhan Yesus. Galatia 3 ayat 20, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Menjelaskan lebih jauh lagi, kita semua yang adalah anak-anak Allah yang sudah lahir baru memiliki satu iman yang sama, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Lebih jauh lagi dikatakan di Galatia 3 ayat 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Artinya kita semua anak-anak Allah yang sudah lahir baru mengenakan Kristus yang sama. Mengenakan Kristus artinya Roh Kudus Kristus ada di dalam anak-anak Allah ini. Masuknya Roh Kudus Kristus ke dalam anak-anak Allah ini artinya diselamatkannya anak-anak Allah ini karena dia sudah menerima dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dilambangkan oleh baptisan yang sama, yaitu baptisan di dalam Kristus. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bukan baptisannya, tapi Kristus
Kristuslah yang mempersatukan. Roh Kudus Kristuslah yang mempersatukan satu anak Allah dengan anak Allah lainnya. Galatia 3 ayat 28 lebih memperjelas hal ini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Artinya iman, pistis, roh, pneuma yang ada di orang-orang Yahudi itu adalah sama satu dengan yang ada di orang-orang Yunani. Yang ada di hamba sama satu dengan yang ada di orang merdeka. Yang ada di laki-laki sama satu dengan yang ada di perempuan. Seluruhnya satu iman, satu roh, yaitu dalam Kristus Yesus. Satu di dalam Kristus Yesus inilah yang dilambangkan oleh baptisan orang-orang percaya. Pada saat anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru dibaptiskan, si anak Tuhan ini bersaksi bahwa ia bersatu dengan Kristus Yesus, bahwa dia bersatu dengan tubuh Kristus Yesus, yaitu gereja Yesus. Ayat ini kembali menekankan bahwa yang mempersatukan itu adalah Roh Kristus, bukan baptisannya. Baptisan adalah lambang, baptisan adalah kesaksian. Mari kita tutup tambahan pemaparan pelajaran 8 ini dengan sedikit berbicara mengenai tambahan penerapan dari pelajaran ini. Berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya banyak bertemu dengan anak-anak Tuhan, bahkan yang rajin ke gereja atau ke sekolah minggu, bahkan yang setia melayani, yang masih belum dibaptis. Untuk itu, tambahan penerapan untuk pelajaran ini, kita semua memperhatikan penerapan berikut, yaitu bagi anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru tapi belum dibaptis. Berdasarkan 8 minggu berturut-turut kita berbicara mengenai baptisan, saya berdoa supaya anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru yang belum dibaptis ini mau berlutut memohon kepada Roh Kudus untuk membimbing mereka ini untuk dibaptis. Dan setelah melalui doa yang kusyuk ini memohon bimbingan Roh Kudus untuk dibaptis, marilah mereka-mereka itu datang ke pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin sekolah minggu, pemimpin-pemimpin care group atau kelompok-kelompok kecil untuk mencari tahu bagaimana cara untuk dibaptis. Dengan demikian Tuhan Yesus dipermuliakan, gereja diberkati, dan sebagaimana kita tahu dari Alkitab, anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Tuhan, yang memberkati gereja-gerejanya akan diberkati Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Pastor Alex. Mudah-mudahan adik-adik boleh lebih mengerti setelah 8 pelajaran kita mengikuti tentang baptisan. Nah, pada pagi hari ini ayat hafalannya diambil dari Galatia 3 ayat 26 yang mengatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Oke, coba hafalkan ayat ini, pendek sekali, dan nanti adik-adik bisa kirimkan ya ke WhatsApp kita. Nah, adik-adik, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan kita akan kembali bertemu dengan tema mengenai perjamuan Tuhan. Nah, ternyata bukan tentang perjamuan Tuhan, masih tetap tentang pembaptisan loh. Masih tetap tentang pembaptisan ternyata ya. Nanti pelajaran 10 tentang perjamuan Tuhan. Kita akan menutup sekolah minggu kita pada
pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat adik-adik, untuk tetap belajar dengan giat, dan untuk tetap baca Alkitab dan berdoa. Sampai minggu depan kita akan berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kami boleh mendengar tentang baptisan yang mempersatukan kami. Bapa di surga, kalau ada di antara kami yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah Roh Kudus akan terus berbicara kepada kami sehingga satu saat kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mau dibaptiskan. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah pernyataan Tuhan bersama dengan kami sepanjang minggu yang akan datang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai minggu depan adik-adik. Bye.